Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke alat bantu tunadaksa atau biasa disebut dengan alat ortopedi. Nah, alat ortopedi ini terbagi menjadi 3 kelompok teman-teman. Yang pertama ada prostestis, lalu ada ortotis, dan alat bantu tunadaksa. Nah, yang perlu diingat, prostestis yaitu untuk menggantikan bagian tubuh. Nah, atau alat gerak tubuh yang hilang dan atau tidak ada sejak lahir atau bawaan. Misalnya, nggak ada tangan. Nah, jadi menggunakan tangan palsu. Nah, tangan palsu itu masuk ke dalam kelompok prostestis. Karena tangan palsu itu akan menggantikan bagian tubuh yang tidak ada atau hilang. Seperti itu. Sedangkan ortotis ini alat ortopedi yang diterapkan atau melekat pada bagian tubuh atau anggota gerak tubuh. Nah, jadi tubuhnya itu masih ada, misalnya tangannya itu masih ada, tetapi memerlukan alat untuk menstabilkan atau mengoptimalkan gerak dari anak tunadaksa tersebut, atau mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan geraknya. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang ketiga, alat bantu anak tunadaksa ini membantu anak dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti ambulasi, mobilisasi, dan activity daily living atau ADL. Misalnya seperti tongkat, tongkat C, J, atau T. Nah, itu perbedaan 3 tadi ya teman-teman. Kalau udah inget 3 konsep tadi, insya Allah cepat dipelajarinya ya teman-teman, cepat memahaminya. Oke, kita pelajari terkait dengan prostestis dulu nih teman-teman, yang menggantikan bagian tubuh atau alat gerak tubuh yang hilang dan atau tidak ada sejak lahir atau bawaan. Oke, yang pertama ada protesa gerak atas. Nah, protesa gerak atas yang pertama ada protesa gelang bahu. Bagi teman-teman yang awas, ini ada protesa gelang bahu ini dari bahu sampai ke jari ya teman-teman. Apabila ada saudara kita yang kehilangan anggota tubuhnya dari bahu sampai jari, nah ini bisa digantikan dengan protesa gelang bahu, yaitu dari bahu hingga jari tangan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bahu sampai jari tangan itu palsu ya teman-teman. Nah, menggunakan bahu sampai jari tangan palsu. Seperti itu. Lalu yang kedua ada protesa atas siku. Nah, jadi yang tadi kan pertama sampai bahu ya teman-teman. Nah, ini yang sekarang dari atas siku, berarti dia bahunya ada nih. Nah, bahunya ada berarti tinggal membutuhkan protesa atas siku. Jadi dari atas siku sampai jari. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada protesa bawah siku. Nah, protesa bawah siku ini berarti sikunya ada ya teman-teman. Nah, tinggal
dari lengan sampai jari. Jadi semakin pendek seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada yang keempat, protesa telapak tangan. Nah, jadi bagi yang anggota tubuhnya hingga pergelangan tangan tetapi tidak memiliki telapak tangan, ini bisa menggunakan alat bantu protesa telapak tangan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang kelima ada protesa jari. Nah, mungkin telapaknya ada tetapi jarinya tidak ada. Baik tidak ada jari, satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, atau lima jari ya teman-teman. Jadi makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah. Mulai dari bahu, lalu tadi atas siku, bawah siku, telapak tangan, sampai ke jari. Nah, jadi ada empat ya teman-teman. Nah, yaitu gelang bahu, atas siku, atau bawah siku, lalu telapak tangan, dan jari. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada protesa atau prostetis, protesa gerak bawah. Nah, tadi kan gerak atas ya teman-teman, sekarang gerak bawah. Nah, jika gerak bawah ini ada 5. Yang pertama, protesa sendi paha dan sendi pinggul. Nah, jadi bagi yang anggota tubuhnya hingga sampai pinggul, nah ini bisa menggunakan protesa sendi paha dan sendi pinggul. Lalu ada protesa melalui sendi lutut. Nah, apabila yang memiliki paha ya teman-teman, ini selalu semakin ke bawah ya teman-teman. Lalu ada protesa bawah lutut. Nah, bagi yang sudah memiliki lutut tapi anggota bawahnya tidak ada. Lalu ada protesa atas lutut. Dan yang kelima ada protesa pergelangan kaki. Nah, jadi anggota tubuhnya itu tidak ada telapak kakinya. Seperti itu bisa menggunakan protesa pergelangan kaki. Jadi protesa gerak bawah ini ada 5. Yang pertama sendi paha dan pinggul atau sendi lutut, bawah lutut, atas lutut, dan pergelangan kaki. Oke, mudah-mudahan sampai protesa atau prostetis ini dapat dipahami ya teman-teman. Intinya menggantikan bagian tubuh yang hilang atau tidak ada sejak lahir. Nah, kita masuk ke ortotis. Nah, alat ortopedi yang diterapkan atau melekat pada bagian tubuh atau anggota gerak tubuh. Kita ke ortotis anggota gerak atas dulu ya, teman-teman. Yang pertama ada ortotis statis atau OS. Ini gunanya untuk menjaga stabilitas dan imobilisasi sendi, meregangkan urat yang mengkerut secara bertahap dan terus-menerus, dan menjaga sendi pada posisi yang tepat. Nah, yaitu yang pertama ada gelang bahu, yang kedua ada siku, ada pergelangan tangan. Nah, ini bagi teman-teman yang awas ya. Nah, bisa melihat di sini alat ortosis pergelangan tangan, lalu ada jari untuk di jari. Nah, jadi ada 4, gelang bahu, siku, pergelangan tangan, dan jari. Nah, lalu ada ortotis tulang belakang atau OTB, yaitu untuk menjaga stabilitas, koreksi posisi, imobilisasi yang melekat sepanjang area leher sampai dengan pinggang. Diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang skoliosis. Nah, memperbaiki struktur tegak tulang belakang dan mengurangi rasa nyeri. Ya, jadi ada statis, dinamis, dan OTB. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke alat bantu anak tunadaksa untuk membantu anak dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada can atau tongkat. Nah, can merupakan tongkat yang memiliki pegangan seperti huruf C, J, atau T. Sedangkan pada ujung bawahnya bagian kaki-kaki yang hanya 1, 3 itu tripod, dan 4 kaki quadripod. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bagi yang awas bisa melihat gambarnya alat bantu jalan atau gait aid. Nah, ini ada tripod yang tongkat kakinya itu ada 3, ada quadripod. Ini kakinya ada 4 ya teman-teman. Nah, yang kedua ada crutches atau crook. Nah, crook merupakan alat bantu jalan sekaligus dapat dipergunakan untuk menahan gerak tubuh tunadaksa.
Nah, jadi yang biasa teman-teman lihat ya, ini kruk. Jadi beda antara tongkat dan kruk ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada walker. Nah, bukan Alan Walker ya teman-teman, tapi walker. Nah, walker ini untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan tubuh saat berjalan dikarenakan kontrol tubuh terhadap keseimbangan kurang, sehingga perlu peregangan tangan. Walker juga dapat digunakan untuk latihan berdiri dan mengontrol postur tubuh dengan bantuan cermin di depannya. Nah, walker ini seperti jemuran gitu ya teman-teman. Seperti kruk, tetapi lebih lebar, seperti itu ya. Seperti gabungan dari Ken dan kruk. Nah, jadi ada 3 alat bantu tunadaksa, itu ada Ken atau tongkat, ada crutch atau kruk, dan walker. Nah, kita balik lagi ke ortotis anggota gerak bawah. Tadi maaf kelewat ya teman-teman. Nah, ortotis gerak bawah itu ada long leg brace. Nah, ini dari paha sampai melewati siku ya teman-teman. Lalu yang kedua ada ortosis bawah lutut atau short leg brace. Dan yang ketiga ada ortosis lutut. Nah, jadi ada 3 long leg brace, bawah lutut dan di lutut. Seperti itu. Nah, lalu alat bantu tunadaksa ini yang terakhir itu ada kursi roda ya teman-teman. Nah, merupakan alat bantu mobilisasi bagi mobilitasasi bagi anak tunadaksa dengan kondisi kaki lumpuh, amputi, serta tubuh yang sudah tidak mampu menopang berat badan, contohnya pada anak sipi. Nah, ini bisa menggunakan kursi roda ya teman-teman. Ini ada gambar ini ya teman-teman, protesa gerak bawah atau pergelangan kaki. Nah, jadi adapun tambahan gerakan yang dapat diamati pada peserta didik tunadaksa. Yang pertama yaitu anak tunadaksa tidur terlentang. Yang kedua, tidur posisi miring. Yang ketiga, tidur posisi tengkurap. Lalu yang keempat, berguling. Yang kelima, merayap. Yang keenam, merangkak. Lalu yang ketujuh, duduk. Yang kedelapan, berdiri. Yang kesembilan, berjalan. Lalu yang kesepuluh, berlari. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.